Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu alal muttaqin, wala udwana illa alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya di malam Kamis kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih muamalah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, masih pembahasan kita berkaitan dengan rukun-rukun jual beli, perkara-perkara yang harus terpenuhi dalam jual beli, di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa rukun dari rukun-rukun jual beli, yaitu rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Rukun yang pertama yaitu al-aqidani, penjual dan pembeli beserta dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kita juga sudah jelaskan adalah rukun yang kedua, maq'udun alaihi atau as-saman wal musman, sesuatu yang ditukarkan, uang dengan barang, barang dengan barang beserta dengan syarat-syaratnya. Dan sekarang kita melangkah pada rukun jual beli yang ketiga, yang terakhir, yaitu sighat, yaitu sighat. Apa yang dimaksud dengan sighat, jamaah sekalian? Yaitu ucapan yang menunjukkan adanya ijabun wa qabulun, adanya yang memberikan dan ada yang menerima. Jadi sighat ini di dalam jual beli, jamaah sekalian, dia adalah satu lafaz yang dengannya seorang penjual dan pembeli saling sepakat atas akad yang mereka lakukan. Dan akad yang mereka lakukan dengan lafaz sighat ini menunjukkan bahwa mereka berdua, penjual dan pembeli, masing-masing ridha dengan transaksinya. Kenapa harus ridha, jamaah sekalian? Harus ridha karena keridhaan ini telah kita jelaskan, ya, salah satu syarat daripada penjual dan pembeli yang telah kita jelaskan, ya, harus adanya keridhaan antara keduanya. Nah, sedangkan namanya ridha, namanya keridhaan itu, jamaah sekalian, dia adalah amrun khafiyun, perkara yang samar. Kira-kira kita tahu tidak isi hatinya orang? Ridho ini kan amalan hati.
kita sulit mengetahui isi hati orang, bahkan mungkin tidak bisa kita tahu isi hati orang kecuali dia mengungkapkannya sendiri. Nah, maka di antara petunjuk bahwa seseorang itu ridho dengan hatinya adalah lafaz yang dia ucapkan atau isyarat atau semacam tulisan, ya. Maka intinya jamaah sekalian adalah ada yang menjadi pegangan yang jelas bahwasanya seseorang itu dalam transaksinya ridho dengan transaksi tersebut. Nah, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, sigot sendiri dalam jual beli itu ada dua macam, wahia ijabun wa qabulun. Jadi ada ijab, ada qabul. Disebutkan dalam satu syair dalam kitab Safwatuz Zubat, wa inna ma yasihhu bil ijabi wa bi qabulihi aw istijabi. Ya, sungguhnya jual beli itu sah ketika adanya ijab dan qabul di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan di sini jemaah sekalian adalah apa yang dimaksud dengan ijab dan apa yang dimaksud dengan qabul. Ya. Nah, di sini disebutkan ijabun huwa masadara minal bai'. Dia adalah ucapannya atau apa yang muncul dari seorang al-bai', penjualnya. Nah, wa huwa ma yadullu 'ala at-tamliki bi iwadin dalalatan dhahirah. Atau sebelumnya ijab itu jamaah sekalian, tadi kita katakan dia adalah ucapannya penjual, dan itu ada dua macam. Ada namanya sorehun dan ada namanya kinayatun. Soreh dan kinayah. Apa maksudnya soreh dan kinayah? Ada yang soreh yaitu jelas. Ketika dia mengatakannya, maka kita langsung memahami bahwa dia menjualnya. Dan ada kinayah. Kinayah itu ungkapan. Jadi dia mengungkapkan sesuatu yang maknanya belum jelas. Ya. Misalnya ada seseorang mengatakan, ambil ini. Apa maksudnya ambil ini? Dikasih, dijual, atau dipinjam? Kan banyak kemungkinan di situ. Ya, ambil mie. Kan gitu. Nah, itu jadi ada dua. Ucapan penjual itu ada yang soreh. Soreh itu jamaah sekalian madallat alat tamliki dalalatan qawiyatan. Dia adalah suatu ucapan yang menunjukkan kepemilikan, ya. Jadi dia menjadikan barang tersebut menjadi milik orang lain, dalalatan qawiyah, dengan petunjuk yang sangat kuat. Jadi langsung dipahami dari ucapannya itu, oh dia menjual. Ya. Fayasihu bila niyah, maka secara otomatis dengan ucapannya itu menjual, maka itu langsung dikatakan sah. Kita tidak perlu lagi tanya apa maksudnya, apa niat Anda mengatakan itu, ya. Karena ucapannya sudah jelas, tidak perlu kita konfirmasi lagi apa maksudnya. Itu namanya soreh. Ada namanya kinayah. Kinayah tadi yang ungkapan
Artinya mahtamalal bai'a wa ghairahu, artinya sesuatu ucapan yang kemungkinan menjual dan kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan dia menjual, ada kemungkinan dia memberi, ada kemungkinan dia meminjam, ya. Nah, maka jemaah sekalian, untuk kinayah ini wa yasihhu bin niyah, nanti dikatakan sah kalau kita konfirmasi kepada orangnya dan ternyata niatnya maksudnya adalah apa? Menjual. Kalau memang maksudnya menjual, maka sah. Tapi kalau kita pahami menjual sedangkan dia sendiri niatnya apa? Meminjamkan atau memberikan, maka jual beli itu tidak sah. Ya. Mahtamalal bai'a wa ghairahu. Misalnya contohnya di sini disebutkan jemaah sekalian, ada orang mengatakan ja'altuhu laka, saya menjadikannya untukmu. Apa maksudnya? Saya menjadikannya untukmu. Ya, hadiahkah? Pinjamankah? Tak, bingung. Ya. Jangan sampai kita pahami ini ternyata maksudnya adalah lain. Akhirnya kita nanti salah paham. Ya. Misalnya ada juga mengatakan khudhu, bahkan khudhu, ambillah, itu masih belum jelas jemaah sekalian. Di sini kata ambillah itu belum jelas apa maksudnya. Au tasallamhu, terimalah. Ini semua adalah bentuknya masih ungkapan, tidak bisa langsung dipahami oh ini orang menjual. Atau ada juga barakallahu laka fihi, semoga Allah memberkahimu pada barang ini. Ya, kita doakan sambil memberikan kepada orang. Nah, apakah langsung dipahami itu adalah menjual? Belum bisa dipahami seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah ungkapan yang apa? Masih ada kemungkinan di dalamnya. Sehingga dikembalikan kepada apa? Niatnya. Apa maksud penjualnya? Kalau niatnya menjual, maka sah menjadi jual beli. Ya, nanti dalam masalah pernikahan juga sama, jangan sekalian. Dalam masalah pernikahan juga sama seperti itu. Dalam pernikahan juga ada namanya sigot, ijab dan qabul nanti. Ya. Ada juga dalam bahkan masalah talak, mentalak istri itu ada lafaz yang sharih dan ada lafaz yang kinayah. Kalau sharih, saya mentalak kamu, kan sudah jelas, saya mentalak kamu. Ya. Kita pisah. Ya. Itu semua adalah saya ceraikan kamu. Itu semua adalah jelas, sharih, sehingga langsung dipahami ya jatuh talak. Tapi kalau misalnya ungkapannya masih ada kemungkinan, misalnya pulang ke rumah orang tuamu, apakah dipahami talak? Tidak, itu masih ungkapan, istilahnya ungkapan, sehingga dikembalikan kepada niat suami. Apa niatnya ketika dia mengatakannya? Kalau niatnya mentalak, jatuh talak. Tapi kalau dia tidak meniatkan mentalak, tidak jatuh talak. Maka seperti itu juga dalam jual beli. Saya kira ini nanti akan terulang insyaallah. Itu namanya ijab, ya. Jadi ijab ada yang jelas, misalnya saya jual, itu kan jelas penjual menjualnya. Nah, kemudian begitu juga dengan qabul jamaah sekalian. Namun sebelumnya apa itu qabul? Qabul itu adalah ma sadara aw ma yasduru minal mushtari, adalah ucapannya pembeli. Itu namanya qabul, ucapannya pembeli. Dan apa maksudnya? Ma yadullu 'ala tamalluki dalalatan dhahira, yang menunjukkan dia memilikinya
dengan petunjuk yang jelas, ya, qabul, jadi saya terima, ya. Maka itu sudah dipahami bahwa dia membeli barang tersebut. Kalau penjualnya sudah mengatakan saya jual, kemudian pembelinya mengatakan saya beli, nah, maka tidak ada lagi penafsiran yang lain, sudah jelas, ya. Tidak bisa nanti dikatakan, oh tidak, maksud saya meminjam, ya. Tidak, jelas Anda tadi mengatakan apa? Saya membeli. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ijab dan qabul, ya. Di mana dipersyaratkan sigat ini karena tadi dia adalah dalil keridhaan seseorang, ya. Ridho itu adalah perkara yang samar, maka dipersyaratkan lafaz yang menunjukkan bahwa seorang itu ridho. Ada istilah yang lain jemaah sekalian, di sini disebutkan istilah yang lain adalah al-istijab. Apa itu al-istijab? Al-istijab itu adalah talabul mushtari al-ijaba minal ba'i', di mana ucapan jual belinya itu berangkat dari pembeli. Ya kan, tadi proses jual beli yang pertama berangkat dari siapa? Penjual dulu, saya jual, kemudian kata pembeli saya beli. Al-istijab itu jamaah sekalian, yang minta untuk dijual siapa? Pembelinya. Kan yakul al-mushtari lil bai', misalnya seorang yang membeli mengatakan kepada penjual, bi'ni hadzal kitab bikada, jual buku ini dengan harga sekian. Jual buku ini sekian harganya. Maka si penjual mengatakan, bi'tuka, iya, saya menjual kepadamu. Jadi siapa yang menawar? Pembelinya langsung. Pembeli mengatakan, iya, saya jual buku ini dengan harga sekian. Maka penjual mengatakan iya. Maka itu namanya istijab. Istijab. Ada juga istilah yang lain, istiqbal. Ya. Istiqbal. Istiqbal itu artinya penjualnya yang meminta kepada pembeli. Misalnya dikatakan ishtari minni hadzal kitab bikada. Belilah buku ini dariku dengan harga sekian. Maka pembelinya mengatakan ishtara, itu saya membelinya. Maka ini namanya istiqbal, ya. Jadi kalau ijab dan qabul tadi ya biasa, hanya ucapan saja. Tapi dari mana, siapa yang memulai? Kalau yang dimulai dari pembelinya berarti itu namanya istijab. Kalau dimulai dari penjualnya maka itu namanya istiqbal. Nah, dan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Baik. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada suatu permasalahan yang pernah saya sebutkan dulu, saya pernah singgung dulu. Yaitu apa? Masalah bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah, jual beli serah terima tanpa adanya apa? Ucapan. Ya. Pembeli datang bawa uang, penjual langsung kasih barang, kemudian pisah. Ya. Atau penjualnya kasih barang, kemudian pembelinya langsung kasih uang. Dan sudah artinya mungkin di situ sudah tertulis harganya dan sebagainya. Tapi tidak ada semacam lafaz saya jual, saya beli, tidak ada. Saya terima, tidak ada. Itu namanya bai'u al-mu'athah.
Nah, bai'ul mu'athah jamaah sekalian, kalau dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan laisat bai'an 'alal madhab, itu bukan jual beli namanya. Bai'ul mu'athah kalau dalam mazhab Syafi'i itu bukan jual beli. Ya. Kalau di sini sebutkan wa huwa alla yujada lafdzun minal akidaini athna al-bai', tidak ada lafaz dari kedua belah pihak ketika proses jual beli. Au yujadu min ahadihima dunal akhar, atau misalnya ada lafaz dari salah satu di antara mereka tapi tidak ada jawaban dari yang lain. Maka dalam mu'tamad, pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i, ini tidak sah. Namun sebagian ulama Syafi'iyah memandang bolehnya hal tersebut. Di antara ulama Syafi'iyah yang membolehkan adalah Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi membolehkan hal tersebut, membolehkan bai'ul mu'athah, jual beli seperti ini. Ya. Artinya dilihat bagaimana kebiasaan masyarakat. Kalau mereka sudah menganggap itu sebagai jual beli dan sudah berlangsung, ya, maka itu sah menurut siapa? Imam Nawawi. Itu dalam internal mazhab Syafi'i. Kalau kita keluar dari mazhab Syafi'i, mazhab yang lain misalnya, maka boleh secara mutlak. Misalnya mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memandang boleh jual beli al-mu'athah ini, tapi dalam perkara-perkara al-muhaqqarat, dalam perkara-perkara yang remeh temeh, ya. Anak-anak beli apa namanya, ya, atau perkara-perkara yang, ya, jajan-jajan misalnya, ya, beli lato-lato misalnya. Tapi kalau misalnya jual beli rumah, jual beli tanah, jual beli mobil, nah itu perlu jelas, ya, penjual dan pembelinya itu ada petunjuk yang jelas bahwa mereka ridho. Pihak yang satu menjual, pihak yang lain membeli. Ya. Penting sekali. Kalau bisa tertulis, ya, makanya ada apa namanya? Apa istilahnya itu? AJB, ya? Iya. Jual beli tanah, surat jual belinya. Iya. Nah, pakai notaris kan biasanya supaya lebih resmi lagi. Nah, itu bagus. Nah, apalagi jamaah sekalian kalau kita lihat sekarang kecanggihan teknologi. Kita sekarang bukan jual beli dengan manusia, kita jual beli dengan apa? Sistem, atau jual beli dengan robot, ya. Kita di bandara itu biasanya kalau kita mau beli minuman, beli apa, hanya lihat harga, masukkan uang, keluar barang, minuman, makanan, ya. Mana ada ijab qabul di situ? Enggak ada. Iya. Saya beli, ya, saya terima, ya, enggak ada. Itu jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang berapa menit lagi, Isya? 19. Baik. Sekarang kita masuk pada syarat-syarat sigot ini, jamaah sekalian. Di sini sangat banyak syarat-syaratnya. Ada 13 syarat, ya, tapi tidak apa-apa, kita sebutkan sebagian saja, mungkin sebagiannya kita sebutkan, jelaskan di pertemuan yang akan datang. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama jamaah sekalian adalah alla yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyyun. Artinya jangan sampai antara perkataan penjualnya dan perkataan pembelinya itu
ada perkataan-perkataan yang lain yang menyela, ya, yang menjadi perantara antara ijab dan qabul. Ya. Jadi misalnya ya, penjual mengatakan saya jual, kemudian tidak langsung dijawab saya beli, tapi apa? Ya, tinggal cerita dulu, cerita. Ya, beberapa saat kemudian baru dia katakan saya beli. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah, ijab qabulnya tidak sah. Tapi yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, berapa panjang perkataan yang bisa memotong antara ijab dan qabul ini? Ini kan tidak jelas, ya. Makanya harus ada dobit, ada batasan. Batasannya adalah huwa alladzi laisa lahu ta'alluqun bil bai'. Dia adalah ucapan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Ya. Jadi yang dilihat adalah apa perkataan antara ijab dan qabul tadi. Ada hubungannya dengan jual beli tidak? Ya. Kalau misalnya dia mengatakan, penjual yang mengatakan saya jual, kemudian pembelinya mengatakan, tanya-tanya dulu, ini barang begini ya, bertanya-tanya tentang barangnya, kemudian baru dia katakan iya saya beli. Apa gitu sah? Sah. Kenapa? Karena ucapan-ucapan yang ada antara ijab dan qabul masih berkaitan dengan apa? Jual beli. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan jual beli, ya, saya jual ya, kemudian dia tanya-tanya, gimana saudara anda, gimana ini si fulan dan si alan, cerita panjang, nanti terakhir baru, oh ya saya beli, saya jual, saya beli. Nah, kalau berdasarkan syarat ini, ya perbuatan itu menjadikan sigot menjadi cacat dan tidak sah. Dia harus ulang, saya jual, saya beli. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i jamaah sekalian, benar-benar masalah muamalat ini diperketat. Masalah muamalat ini diperketat. Karena semua kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam transaksi itu ditutup rapat-rapat. Misalnya tadi ijab dan qabul, itu pertama itu sudah dipersyaratkan, harus ada ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Kemudian ijab dan qabul ini jangan sampai juga disalahpahami, makanya harus setelah ijab langsung apa? Qabul. Tapi kalau misalnya lama, ijab dulu, lama kemudian baru qabul, bisa saja ada semacam perubahan niat di pertengahan, ya, ucapan-ucapan yang panjang itu. Penjualnya tidak jadi misalnya, kemudian pembelinya baru menjawab, padahal niatnya menjual sudah hilang. Ya. Nah seperti itu. Semua kemungkinan terjadinya masalah setelah transaksi itu ditutup di dalam mazhab Syafi'i, yang sangat ketat, ya sangat ketat. Dan kalau kita lihat memang transaksi-transaksi sekarang semuanya nampaknya digampangkan saja, ya. Oleh sebab itu ya banyak juga masalah-masalah yang kita dapati belakangan. Dan nggak tahu ya jamaah sekalian, sekarang kalau kita setiap ada akad-akad yang kita lakukan, saya pribadi yang saya rasakan ketika akad dengan orang, baik itu akad jasa atau akad gimana, kita sewa jasanya untuk bekerja dan seterusnya, biasanya saya kecewa di akhir akad. Ya, kenapa? Karena beda di mulut, beda yang dia lakukan. Ya, ini kembali kepada kejujuran sebetulnya. Ya.
Tapi saya kadang berpikir, wah ini kita memperketat transaksi saja itu kadang kita kecewa, apalagi kalau kita longgarkan. Iya. Kalau diperketat saja kita masih sulit mendapatkan orang yang jujur dalam melaksanakan akad transaksi yang kita sepakati. Apalagi kalau kita memang sudah longgarkan, ya, maka sangat rentan namanya masalah. Kita di awal sudah sepakat kerjanya seperti ini, bayarannya seperti ini, jangka waktunya seperti ini, tidak ada. Ya. Dia sudah iyakan juga tapi tidak ada. Ya. Atau misalnya kerjanya sudah sesuai, jangka waktunya sesuai, tapi di akhir minta bayaran tambahan, tidak sebagaimana yang di awal. Ini kan sudah masalah. Ya. Baik, itu yang pertama jemaah sekalian, ya. Jadi antara ijab dan qabul itu tidak ada perkataan yang di luar daripada proses jual beli. Ya. Syarat yang kedua adalah alla yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Nah, ini juga. Kalau tadi yang pertama yang menjadi perantara antara ijab dan qabul adalah apa? Perkataan. Kalau ini sekarang adalah diam. Jadi setelah ijab diam lama baru dia jawab. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini juga adalah syarat yang bisa mencederai ijab atau sigot, ya, ijab qabul. Cuma pertanyaannya berapa lama batasan diam itu? Ya, namanya diam kan sekedar bernapas saja kita diam. Ya, artinya pasti ada diam di situ. Cuma berapa lama diamnya itu? Dan diam di sini adalah diam yang panjang. Pertanyaannya berapa batasan diam yang panjang itu? Nah, diam yang panjang di sini sebutkan adalah ma yazidu ala ma yaqau minas sukuti fi majlisit takhatub. Dia adalah diam yang lebih daripada sekedar diam biasanya dalam perbincangan. Kan gini jemaah sekalian. Kita kalau berbincang-bincang namanya diam itu biasa, ya. Kita berbincang-bincang kemudian diam itu biasa. Nah, kira-kira biasanya diam dalam perbincangan itu berapa lama? Ya. Nah, kalau misalnya dalam proses ijab dan qabul diamnya itu melebihi diam dalam perbincangan, maka itulah diam yang apa? Yang mencederai ijab qabul. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa diam yang dimaksud di sini adalah ma yushiru bil i'radi anil ijabi au anil qabuli bihaitsu la yu'addu jawaban fil 'urf. Dia adalah diam yang ragu. Ya. Kalau kita katakan kita sudah tanya, saya jual ya. Kemudian dia diam dan menunjukkan apa? Keraguan. Maka diamnya seperti ini sudah mencederai apa? Sudah mencederai sirat jual beli. Ya. Jadi baiknya gimana? Kalau misalnya dia sudah jawab, dia diam dulu, kemudian baru ada jawaban, kita ulangi. Saya jual ya, nah, baru perjelas niatnya bahwa jadi benar-benar jadi membelinya. Ya, jangan sampai dia beli, dia diam lama berpikir baru dia jawab, menunjukkan bahwa dia terpaksa membelinya. Sedangkan dulu kita sudah jelaskan bahwa di antara syarat penjual dan pembeli itu jangan ada keterpaksaan antara keduanya. Ya. Nah, berapa menit lagi Isya?
Ya, kalau begitu jamaah sekalian, cukup 2 syarat dulu kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sisanya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, dan sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Baik, silakan jamaah sekalian. Ya. Ya. Online. Ya. Ya. Yang dia sendiri tidak punya. Baik. Saya mulai dari yang nomor 2. Dia menawarkan suatu barang yang dia sendiri belum memilikinya. Maka ini tidak boleh. Di antara jual beli yang diharamkan adalah kata Nabi SAW, la tabi ma laisa indak. Jangan jual sesuatu yang kamu tidak punya. Ya. Cuma misalnya dia cuma modal gambar, ya, mengambil gambar jualannya orang, kemudian dia posting, dia tawarkan kepada orang lain, dibeli, baru dia cari barangnya. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang bukan barangnya, atau dia sendiri tidak memilikinya. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah jadi agen. Jadi agen. Jadi dia menjadi agen daripada toko tertentu yang memang memiliki barangnya, kemudian dia pasarkan. Boleh. Kalau seperti itu boleh. Walaupun pribadinya bukan miliknya, ya, tapi kan dia sudah jadi agen. Artinya dia diberikan, dia menjadi wakil untuk menjualkan barang daripada orang lain. Kalau seperti itu boleh. Ya, tapi kalau bukan, dia sendiri tidak punya dan bukan juga agen, nah ini tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana dengan uang elektronik sekarang, ya? Uang elektronik, e-money dan seterusnya, atau e-tol dan seterusnya. Itu gimana jemaah sekalian? Apakah boleh? Sebetulnya e-money dan e-tol itu adalah semacam penitipan barang, harta. Jadi kita menitipkan harta ke situ. Cuma masalahnya kenapa sampai banyak apa istilahnya sekarang, pihak-pihak yang membuat itu, ya, pihak-pihak membuat e-money itu, mengumpulkan istilahnya dana-dana segar, ya, dana-dana segar. Kan banyak, coba, makanya jangan sekalian banyak orang juga termotivasi membuat bank. Kenapa? Karena orang-orang pada datang membawa apa? Uangnya untuk disimpan. Maka kesempatan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Bagaimana orang itu mau menitipkan uangnya? Makanya awalnya itu bank, ya. Banyak pihak membuat bank supaya apa? Mengumpulkan dana segar. Maka begitu juga dengan apakah istilahnya? Pihak-pihak yang membuat e-money dan selainnya, ya, OVO dan seterusnya, ya. Itu karena apa? Mengumpulkan dana segar tadi. Karena dengan adanya dana segar itu bisa menjadi modal besar dalam usaha. Kemudian usaha itu dikembangkan dan mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, keuntungan itulah keuntungan itulah yang menjadi target mereka, tujuan mereka. Ya. Nah, cuma pertanyaannya, jemaah sekalian,
uang tersebut digunakan dalam usaha apa, ya, dia diputar di mana, di situ tanda tanyanya, ya. Kalau di bank-bank kan biasanya jelas ya, uang itu dipinjamkan ke orang lain, orang yang jalankan usahanya, ya. Cuma masalahnya dalam proses peminjamannya juga ada masalah di situ, ada ribawi. Makanya jamaah sekalian, masalah imani ini itu sama dengan menyimpan uang di bank, ya, sama dengan menyimpan uang di bank. Yang penting kita percaya kepada banknya dan kita percaya bahwa uang kita itu dikemanakan, ya. Sekira untuk bank sekarang untuk bank sendiri itu sudah ada dua pilihan, ya, antara apa, konvensional dan syariah. Itu sudah jelas pilihannya, sudah jelas, kita pilih yang syariah, ya. Kalau yang imani, ya, ini masalahnya belum ada apa, yang mana yang konvensional, mana yang syariah. Itu masalahnya di situ. Jadi bagaimana solusinya? Ya, solusinya untuk imani sendiri, gunakan yang darurat saja, yang benar-benar darurat. Misalnya apa? Darurat misalnya e-tol, ya. Kita mau masuk tol, tidak bisa lagi apa, bayar tunai, ya, berarti harus kita punya. Kita pilih salah satu bank yang menyediakan e-tol dan kita isi dana kita di situ sebagai pembayaran kita setiap keluar masuk tol. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, ya. Jadi kita batasi pada yang dibutuhkan saja, ya. Kenapa? Karena dia sudah sifatnya, ya, kalau bukan sampai darurat, paling tidak dia adalah hajat. Dia sudah jadi hajat sekarang dan sulit untuk dihindari. Nah, baik jamaah sekalian dimulakan oleh Allah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini, dan sisa pembahasan kita tentang syarat-syarat sigat kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ala sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.